Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebagaimana sungai yang meluap, airnya akan mengalir memenuhi lautan. Demikianlah persembahan yang ada dilakukan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal ini untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Ciro Kuda Sutta, bait 8 dan ke-9. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pemimpin Puja Bakti yang telah mengkomodokan umat Buddha Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya untuk melakukan Puja Bakti pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati kepada para umat Buddha, kepada para upasaka dan upasika, kepada para bapak, ibu dan rekan-rekan sedama, perkenankan saya untuk menyapa Anda semua, baik yang berada, para umat Buddha yang duduk di ruang Dhammasala, maupun duduk di luar, seperti pergola, di Taman Lumbini, di Plaza Pohon Bodhi, ataupun di kursi, baik juga yang berada di Uposatagara. Izinkan saya untuk menyapa Anda semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dan tak lupa terpujilah Guru Agung kita yang Maha Suci dan yang Maha Sempurna, terpuji beliau Sang Tathagata. Namo Buddhaya. Ya baik, kepada para upasaka dan upasika yang saya hormati, sesuai dengan selebaran ataupun berita Dhamma Cakra yang Anda pegang saat sekarang, telah tertulis kali ini kita semua akan membahas mengenai tradisi Pecun. Dan tentu saja bagi masyarakat keturunan Tionghoa sudah tak asing lagi dengan tradisi Pecun. Dan di bulan ini, di bulan Juni, lebih tepatnya pada tanggal 2 Juni, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Tionghoa? Tiada lain, mereka melakukan sembahyang untuk mempersembahkan bacang dan kuecang di meja abu ataupun meja altar para leluhur. Mengapa saya begitu tertarik untuk membahas tentang tradisi? Terus terang kepada para bapak dan ibu semua yang saya hormati, terkadang ada beberapa kalangan umat Buddha yang mengatakan bahwa agama Buddha mazhab Theravada sangat anti yang namanya tradisi. Bahkan dianggap agama Buddha Theravada, termasuk dengan para anggota Sangha Theravada, ada yang mengatakan
Theravada inilah seperti mobil bulldozer yang menghabiskan, yang meluluhlantakan para umat Buddha, keturunan Tionghoa, untuk tidak melakukan ataupun perayaan tradisi mereka. Tapi, para Bapak Ibu semua, karena saya begitu peduli, dan saya sebagai identitas, sebagai orang keturunan Tionghoa, dan saya ingin mengatakan kepada para Bapak Ibu semua, bahwa agama Buddha, khususnya Theravada, tidak menentang dan juga tidak menolak yang namanya tradisi. Jadi oleh karena itu, jangan memiliki pandangan sempit tentang yang namanya tradisi. Terkadang, di balik para leluhur untuk meneruskan tradisi, ada makna di balik itu semua. Terus terang, pada tanggal 2 Februari yang lalu, saya membahas tentang Imlek. Dan pada tanggal 27 April, saya membahas tentang Cengbeng. Dan yang saat sekarang, yang mana masih di bulan Juni, yang mana bulan Juni bertepatan dengan tradisi Pejun. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memaparkan khotbah Dhammadesana ini untuk pada pagi hari ini yang cerah di hadapan para Bapak Ibu semua dan di kalangan para umat Buddha. Izinkan saya untuk berbagi semua mengenai tradisi Pejun. Ya baik, kepada para upasaka dan upasika yang saya hormati, sebagai orang keturunan Tionghoa, kita mempunyai 5 tradisi ataupun 5 festival. Yang pertama, tradisi Imlek atau dikenal dengan Festival Musim Semi yang jatuh pada tanggal 1 bulan 1 ataupun Jagwe di penanggalan Imlek. Biasanya Imlek mempunyai ciri khas makanannya berupa kue Cina ataupun kue keranjang. Yang kedua, Festival Cengbeng yang jatuh pada tanggal 5 April penanggalan Indonesia. Yang berikutnya mengenai tentang Pejun atau sembahyang bacang ataupun kuecang yang jatuh pada tanggal 5 bulan 5 atau dikenal dengan Gogwe menurut penanggalan Imlek. Keempat, Festival Musim Gugur jatuh pada tanggal 15 bulan 8 atau dikenal dengan Pegwe menurut penanggalan Imlek. Dan yang terakhir, Festival Musim Dingin dan bertepatan dengan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 2 Desember. Kalau Cengbeng, ciri makanan khasnya berupa ketupat opor ayam, Pejun, bacang dan kuecang. Jika musim gugur, makan kue bulan ataupun dikenal dengan capcuknya. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Desember, Festival Musim Dingin, makan yang namanya onde. Ya baik, kepada para upasaka dan upasika yang sangat saya hormati, sesuai dengan berita Dhammacakka, kita mengetahui dan saya melihat ada beberapa umat Buddha yang sering datang ke wihara ini, baik selain hari Minggu ataupun di hari-hari yang lain, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya melihat ada beberapa umat Buddha yang suka datang ke sini untuk melakukan berdana makanan. Dan belum lama, meskipun
tradisi Pecun yang dikenal dengan makan bacang dan kuecang sudah dari tanggal 2 kemarin, tapi belum lama kami para biku yang tinggal di Wihara Dhammacakka masih mendapati makanan berupa bacang dan kuecang. Anda percaya atau tidak percaya, diterima atau tidak diterima, kami menerima dana makanan berupa bacang dan kuecang. Baik, kepada para upasaka dan upasika, tradisi Pecun ini salah satu ketiga tradisi yang begitu populer di kalangan keturunan orang-orang Tionghoa. Dan kita harus ketahui, dan kita sebagai keturunan orang Tionghoa, dan kita mempunyai tradisi ini, bahkan telah tertulis di dalam segala Wada Sutta di bagian Digha Nikaya, poin ketiga, sebagai seorang anak mempunyai rasa bakti kepada orang tua. Yang poin ketiga, kita harus mampu dan bisa menjaga tradisi keluarga. Di dalam agama, suatu tradisi tidak akan pernah luput. Bagi orang-orang Thailand, agama Buddha berkembang pesat dan menjadi negara Buddhis. Agama Buddha berakulturasi dengan budaya setempat dan bisa menerima. Begitu juga dengan budaya-budaya orang-orang Sri Lanka, budaya-budaya orang Myanmar, budaya-budaya yang lain berakulturasi dengan budaya setempat, dengan agama Buddha khususnya. Jadi agama Buddha bisa menerima dan bisa berkembang saat sekarang, termasuk di negeri Tiongkok, di negeri tirai bambu, ataupun di negara yang lain, Jepang, Korea. Karena agama Buddha bisa menerima yang namanya tradisi. Dan ini Anda harus ketahui bahwa agama Buddha itu adalah bukan milik untuk kalangan masyarakat orang-orang Tionghoa. Bukan. Meskipun dari sebagian besar kalangan orang-orang Tionghoa memeluk beragama Buddha. Tapi seperti tradisi orang-orang Jawa, orang-orang suku Dayak, suku Jawa, mereka juga ada yang beragama Buddha. Dan mereka juga sama, mempunyai tradisinya mereka. Salah satunya nyadran. Ini tradisi orang Jawa. Begitu juga dengan umat Buddha, orang-orang Lombok. Umat Buddha, orang-orang Dayak. Mereka mempunyai budayanya masing-masing. Dan kita, sebagai orang keturunan Tionghoa, kalau kita tidak mau untuk menjaga tradisi kita, keturunan orang Tionghoa, siapa lagi? Apakah suku-suku lain yang akan menjaga tradisi orang keturunan Tionghoa? Apakah mereka mau? Tidak. Dan tentu saja, orang Jawa akan menjaga tradisi orang Jawa. Orang Batak akan menjaga tradisi orang Batak. Termasuk dengan suku-suku yang lain akan menjaga tradisinya masing-masing. Dan saya sangat berharap kepada para umat Buddha, khususnya orang keturunan Tionghoa, kita harus mampu membuka mata kita untuk menjaga tradisi kita sesuai dengan Buddha Dhamma. Tradisi Pecun atau dikenal dengan Guan Muji, istilah lain dari Pecun. Kata Pecun ini merupakan dari dialek Hokkien. Kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesianya ini adalah mendayung perahu. Maka jangan heran para Bapak Ibu semua, ketika tradisi Pecun dirayakan oleh kalangan Tionghoa, biasanya diadakan festival perlombaan
perahu naga. Perahu naga. Kenapa ada perayaan perahu naga? Ini ada sejarah dan juga berikut dengan cerita ataupun legenda yang mengenai tradisi Pecun. Ya baik, kepada para Bapak Ibu semua, terus terang, saya berasal dari Tangerang, yang mana orang-orang Tangerang begitu kuat memegang tradisi. Di Tangerang ada suatu sungai, yang mana sungai ini cukup besar, dikenal dengan Sungai Cisadane. Dan belum lama, di bulan Juni, di awal bulan Juni, pada tanggal 2 Juni, lebih tepatnya, tanggal 2 Juni, para Bapak dan Ibu, pelaksana tugas gubernur Rano Karno, yang bertugas jadi BLT Gubernur Banten, ikut untuk menyemarak Festival Pecun. Berikut juga dengan wakil Wali Kota Tangerang yang bernama Bapak Jajarudin. Mereka datang untuk menyaksikan Festival Pecun. Jadi, kalau para Bapak Ibu semua, kalau Anda datang pada tanggal 2 kemarin di Sungai Cisadane, di sana diadakan begitu meriah tentang perayaan Pecun. Diadakan lomba perahu naga yang digenderang oleh pendayungnya sendiri. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Tionghoa ketika tradisi Pecun? Dan tentu saja Anda sudah tahu, pasti Anda melakukan sembahyang Pecun untuk mempersembahkan bacang dan kuecang ke meja abu atau di altar para leluhur. Dan saya ingin sedikit bercerita kepada para Bapak dan Ibu semua di sini. Ketika saya masih kecil, ketika saya masih masa-masa kecil, ketika masih SD, depan rumah ada suatu jalan raya, kurang lebih 3 meter jalannya. Di seberangnya lagi, itu ada sungai. Yang mana sungai itu aliran dari anak Sungai Cisadane di Tangerang. Sama seperti ini. Di dekat Sunter sini kan ada kali ya, ada sungai ya. Tapi sungainya sedikit lebih kecil. Dan sungainya dibeton. Tapi masyarakat di sana, kalau sungai di sini tidak bisa dipakai lagi. Kalau masyarakat di sana masih dipakai untuk cuci, terkadang ada juga yang mandi, ada yang juga ada yang BAB atau ada yang buang air kecil di sungai ini. Terus terang saja, baik para Bapak Ibu semua, ketika saya masih kecil, aliran sungainya itu masih jernih. Tapi belum lama beberapa lalu, yang belum lama saya pulang ke Tangerang, ternyata aliran sungainya sudah keruh dan kotor, kurang lebih hampir sama dengan sungai di sini. Yang mau ke arah Kemayoran, sungainya jadi kotor. Nah, begitu juga di sana, sungainya jadi kotor. Tapi pada saat ketika saya masih kecil, sungai di sana itu dijadikan salah satu untuk tempat main anak-anak. Dan terus terang saja, ketika saya masih kecil, kalau orang tua saya tidak tahu, saya sembunyi, maksudnya nyumput-nyumput untuk ikutan mandi sama teman-teman. Mandinya di sungai. Tapi dulu sungainya masih jernih. Tapi sekarang
sudah tidak bisa sepertinya untuk mandi seperti itu. Mungkin kalau mandi akan gatal-gatal atau iritasi kulitnya. Yang dilakukan orang-orang keturunan Tionghoa ketika tradisi Pecun, yang pertama, biasanya melihat festival Perahu Naga. Perahu Naga. Ini kegiatan yang pertama yang dilakukan ketika hari Pecun. Dan di Tangerang, festival ini sungguh sangat meriah sekali. Apalagi di Tangerang dikenal dengan kelenteng-kelenteng seperti di Pasar Lama. Yang mana di Pasar Lama itu di island di belakang Pasar Lama ataupun di Wiara Padum Utara ataupun dikenal dengan Bontek Bio. Di sana ada Sungai Cisadane. Dan sangat ramai sekali ketika perayaan Pecun. Sampai PLT Gubernur dan Wali Kota Tangerang ikut hadir. Coba. Bahkan festival mendayung Perahu Naga ini telah menyebar tidak hanya bagi tradisi orang-orang masyarakat Tionghoa, tapi dijadikan salah satu cabang olahraga untuk mendayung perahu yang begitu populer. Yang kedua, makan bakcang dan kue cang. Dan saya sangat yakin kepada para bapak ibu semua, pasti Anda tahu dan Anda mengetahui bagaimana rasanya bakcang dan mana mengetahui rasanya kue cang. Tidak mungkin pernah terbalik. Kalau bakcang itu rasanya manis karena dicampur dengan gula, tidak mungkin. Kalau bakcang biasanya ada yang berisi ketan atau ada yang nasi, beras. Dicampur ada yang sayur-sayuran, ada yang berupa daging. Tapi kalau yang kue cang, ini biasanya kalau yang kue cang ini dicampur dengan gula. Entah itu gula pasir atau gula merah. Atau kalau tidak pakai gula, pakai isinya kacang merah atau yang lain. Nah, ketika saya masih kecil, para bapak dan ibu, karena orang tua, engkong, emak, orang Tangerang, orang-orang sana ketika Pecun, sebelum jauh hari Pecun, mereka buat. Emak saya waktu itu nenek, dalam bahasa Indonesia nenek saya buat. Saya bingung, awalnya ini apa yang digantung? Kan tahu ya, bentuk bacang dan kuecang seperti apa? Bentuknya segitiga, ya kan? Segitiga berbentuknya cirus seperti itu kan? Lalu biasanya kalau untuk menyerahkan ke meja abu itu menggunakan wadah, entah itu piring atau apa. Tapi biasanya kalau sebelum dibuat, sebelum dikukus, itu akan digantung. Saya lihat, dan kebetulan ya, rumah orang tua dan rumah nenek, rumah emak, rumah engkong, ini misah, beda rumah. Ketika saya berkunjung ke rumah kakek, ke rumah nenek, saya lihat, ini kok banyak gantungan-gantungan apa ini? Saya tidak tahu ketika masih kecil itu apa, tapi itu pakai benang wol, benangnya merah, lalu digantung. Jadi kalau orang Cina Benteng bilangnya merenceng gitu. Apa ya? Apa nama Indonesianya ya? Menggantung banyak gitu. Jadi berencengnya banyak gitu. Nanti ada yang ditandain. Ini yang buat sembahyang terlebih dulu. Yang ini khusus untuk daging. Atau yang ini yang sayuran. Isi macam-macam. Dan ini yang kue cang. Biasanya dibungkus bukan daun pisang, bukan. Tapi dibungkus dengan daun bambu. Biasanya dengan daun bambu. Tradisi Pecun ketika memperingati ataupun perayaan Pecun, itu yang kedua makan bacang, makan kuecang. Yang berikutnya lagi,
Bisa Anda buka di selebar yang berikutnya lagi. Yang ketiga, ini menggantungkan rumput AI atau cangpu. Ini yang tidak ada di Tangerang. Saya tidak tahu apakah di Jakarta Anda menggantung rumput AI dan cangpu tidak. Biasanya ketika tradisi pecun, ketika pecun itu biasanya musim panas, maka dikenal dengan festival musim panas. Biasanya ketika musim panas, banyak yang kita ini sakit, entah itu tenggorokan ataupun sakit pernapasan. Nah, dianggap tradisi pecun ini untuk kita ini bisa menjaga kesehatan keluarga. Tapi yang ketiga ini saya tidak menemukan di keluarga-keluarga orang-orang Tangerang, khususnya orang-orang keturunan Tionghoa, tidak menemui untuk menggantung rumput AI dan cangpu. Yang keempat ada, ini mandi. Biasanya kalau orang tradisi, kalau pecun itu pada mandi. Dan ini mandi, ini tidak semua orang-orang keturunan Tionghoa, tapi hanya suku-suku tertentu. Suku asal dari Pujian, seperti Hokkien, seperti Hokju dan Hakka. Dan suku Guangdong, Teochew, Tengchu, dan Hakka. Dan Taiwan. Ini yang memiliki ketika pecun, ia akan mandi. Biasanya kalau orang keturunan Tionghoa, khususnya orang Tangerang, kalau pecun, sehari sebelum pecun, ini biasanya anak-anak. Dia akan cari bunga-bungaan. Kalau saya manggilnya bunga apa ya? Bunga yang warna-warni. Apa namanya? Warna 7 rupa seperti itu. Biasanya daunnya itu, kalau anak kecil ditemplungin ke air, bukan apanya ya? Bibitnya itu akan meletak gitu, akan bunyi, pecah gitu. Apa namanya? Tahu tidak? Tidak tahu ya? Biasanya bunganya warnanya putih, merah, ungu. Bunga Kim Hong. Tahu tidak? Tahu ya? Tidak tahu? Ya, nggak apa-apa lah, nggak tahu, kesian deh. Ya, ketika saya masih kecil, saya ini bercerita, ketika masih kecil, yang namanya anak-anak, kumpul sama anak-anak juga. Main, cari teman yang rumahnya punya bunga Kim Hong. Lalu dipetikin tuh bunganya. Lalu kalau sudah bunganya dipetikin, biasanya ada biji-bijinya tuh. Kalau bukan biji sebenarnya apa ya? Dia bijinya itu nanti kalau pecah, biji-biji itu nanti bisa tumbuh lagi. Mungkin sulit untuk menjelaskannya. Tapi kalau Anda tahu bunga Kim Hong biasanya hijau bijinya gitu. Nanti kalau pecah, meletak gitu, itu nanti bisa nanam bunga-bunganya lagi biar tumbuh tanamannya. Nah, diambil, nanti dicampur untuk buat mandi. Maka jangan heran, biasanya kan kalau aliran sungai, itu kan dari hulu ke hilir ya. Dari hulu ke hilir, itu ngalir. Nah, ketahuan kalau mandinya dari sana sudah ada yang mandi, nanti bunga-bunganya sudah banyak. Bunga-bunganya dari sana, yang sebelah sini, wah ini bunga-bunganya dari sana. Nah, anak-anak mandinya paling jauh kalau bisa. Ketika masih kecil. Nah, ini hanya diikuti oleh oleh orang-orang dari Pujian dan Guangdong. Dan yang terakhir, ketika pecun, kegiatan yang cukup unik bagi orang-orang yang tidak tahu sama sekali ya. Ketika pecun, itu biasanya apa, tahu tidak? Berdiriin telur. Atau telurnya ditegakkan. Telurnya ditegakkan tanpa alat bantu. Ini Anda percaya atau tidak percaya, telurnya ketika hari pecun kemarin, tanggal 2 Juni, apalagi kalau kena sinar matahari, antara pukul jam 11 sampai pukul 13, jam 1 siang, maka kita beginian aja telur,
itu telurnya bisa berdiri. Telurnya tidak jatuh, tapi berdiri. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena poros kekuatan gravitasi antara bumi, bulan dan matahari sedang lurus. Jadi daya gravitasinya kuat sekali, menyebabkan telur bisa berdiri. Wah, saya lihat ketika tanggal 2 kemarin ya, di jejaring sosial, jejaring sosial seperti Facebook, seperti Twitter, seperti BBM, ataupun di majalah, ataupun di surat harian Kompas, ataupun di Suara Pembaruan. Saya lihat banyak orang-orang yang berusaha mencoba untuk berdiriin telur. Dan ketika saya masih kecil, sama. Ketika pecun, biasanya berdiriin telur. Apalagi saat sekarang, di zaman era globalisasi, yang mana setiap orang punya HP, biasanya punya menggunakan kamera. Biasanya kalau pecun kemarin, kalau sudah berdiriin telur, dipoto, lalu dijadiin foto profil. Ini bagi yang muda ya. Mungkin yang tua-tua sudah nggak zaman kayaknya. Kalau anak-anak muda, biasanya telurnya diberdiriin, lalu dipoto. Kalau anak-anak muda. Ya baik, itu hanya mengenai tentang tradisi pecun. Bagaimana berhubungan dengan agama Buddha? Mari kita terus ikuti. Dari sejarah buku Siji yang saya baca, yang mengenai dari tradisi Tionghoa, ini bisa Anda baca sendiri. Ini saya referensinya dari Hari Raya Tionghoa, dan yang kedua dari Budaya Tionghoa, yang ketiga dari Kamus Umum Buddha Dharma. Saya baca di kebudayaan Hari Raya Tionghoa ataupun budaya Tionghoa, ini ada sejarah yang mengenai pecun yang berasal dari yang bernama Chu Yun. Chu Yun ini seorang pejabat. Ini hanya sejarah, dan ini tertulis di dalam buku Siji namanya. Sekitar tahun 339 sebelum Masehi sampai 277 sebelum Masehi. Dan Chu Yun ini mempunyai rasa bakti kepada raja, kepada negaranya begitu kuat sekali. Dan ia mempunyai keahlian, mempunyai kekhususan. Jadi setiap nasihat-nasihat atau yang diajukan kepada raja akan disetujui. Dan kebetulan pada masa-masa ini, pada tahun 339 sebelum Masehi dan 277 sebelum Masehi, di Tiongkok sana itu belum bersatu, tapi negara berupa kerajaan yang berupa dinasti dan dinasti. Yang mana pada saat itu ada 7 kerajaan ataupun 7 dinasti yang ingin menguasai satu daratan penuh Tiongkok. Yang paling besar negaranya saat itu adalah negeri Chuin namanya. Dan sedangkan Chuyin ini dari negara Chu, dari negeri Chu. Dan ia memohon kepada rajanya untuk mengadakan kerjasama diplomatik dengan negara Cui, untuk kerjasama untuk bisa mengalahkan kerajaan Chuin ini. Tapi ada anggota pejabat yang lain yang tidak menyukai si Chuyun ini. Akhirnya si Chuyun diasingkan ataupun dibuang dari negaranya. Karena merasa cemas dan merasa khawatir terhadap negaranya yang ia cintai, akhirnya ia melakukan bunuh diri. Tentu ya, para bapak dan ibu semua, ini tidak hal yang bagus untuk kita tiru, maksudnya bunuh diri. Si Chuyun ini, ia bunuh diri dan lompat
ke sebuah sungai. Sungai itu yang bernama Sungai Milo. Nah, berdasarkan legenda yang tepat pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek, jenazah Cuyun ini ketika ia lompat ke Sungai Milo ini, jenazahnya tidak diketemukan. Karena para bapak dan ibu semua yang saya baca dari budaya Tionghoa ini, pahlawan Cuyun ini mempunyai jasa-jasa baik bagi negara Chu. Bagi negara Chu ini. Sangat berjasa. Nah, orang-orang yang sangat mencintai, yang ingin sangat menyayangi yang keberadaan Chu ini, ia berusaha untuk mencari-cari jenazah Cuyun ini. Karena agar jenazahnya tidak diganggu oleh ikan, oleh makhluk-makhluk yang berada di air. Nah, inilah yang dikenal dengan melemparkan nasi. Yang dikenal lambat laun, yang dikenal dengan bacang. Bacang, para bapak dan ibu, termasuk kue cang. Ini adalah salah satu makanan yang cukup populer di kalangan Tiongkok. Tapi ketika dinasti Jin, ketika dari dinasti Jin ini, baru makanan yang berupa bacang ini dijadikan khusus dan wajib ketika Pecun diadakan. Makanya jangan heran, ketika Pecun pasti ada yang namanya bacang dan kue cang. Nah, ini dari legenda. Jadi jenazahnya tidak didapatkan, tidak ditemui jenazahnya di mana ketika di Sungai Milo. Ini masyarakat setempat memberikan makanan kepada ikan tersebut agar tidak merusak jenazahnya Cuyun ini. Dan inilah yang bagi kita semua, yang banyak yang tidak tahu, ketika ada orang yang berjasa kepada kita. Tadi saya mengutip di dalam Tirokoda Sutta, orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan ini untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku dan temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Dan ini cara yang salah yang pada saat itu. Jadi disangkanya jadi jenazah tidak ditemukan, lalu masyarakat setempat untuk agar ikan-ikan, makhluk-makhluk yang berada air tidak bisa mengganggu jenazahnya, lalu ia memberikan makanan. Dan kenapa bisa ada lomba perahu? Ceritanya pada saat itu banyak orang-orang yang mencari-cari jenazah Cuyun ini. Lalu diiringi dengan genderang-genderang, ditambur, dibunyi-bunyiin. Agar apa? Ikan-ikan para takut. Ini secara tradisi. Nah, bagaimana dengan berdasarkan agama Buddha? Kalau berdasarkan agama Buddha, ketika seseorang yang berjasa kepada kita, apalagi orang tersebut yang meninggal, untuk bisa melakukan pelimpahan jasa, bukan itu caranya. Bukan seperti itu caranya. Tapi masyarakat setempat pada saat itu ya, yang Pecun itu, jadi Cuyun ini dianggap pahlawan dan sejarah dan seorang pejabat, jadi memberikan, untuk balas budi jasanya, itu memberikan makanan kepada ikan agar jenazahnya tidak digigit, tidak dirusak oleh makhluk-makhluk yang berada di air. Nah, di Buddhis, ketika ada orang yang berjasa bagi kita, dan orang tersebut meninggal, untuk bisa melakukan berbuat baik kepada leluhur kita yang telah meninggal, kita melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Kalau yang tadi, itu cara pelimpahan yang salah. Dan ini yang harus diluruskan. Pelimpahan jasa para bapak dan ibu semua, sama seperti kita. Kita di rumah kita punya kunci. Kalau misalkan di rumah ada pintu, lalu dikunci pintunya, dan kita tidak punya kuncinya, kira-kira masuk tidak kita bisa? Tidak akan pernah masuk. Tapi kalau kita punya kuncinya, kita bisa masuk. Meskipun pintu itu bisa digembok, kita punya kunci gemboknya. Sama, kalau kita punya ATM, kalau kita ingin narik debit di ATM, kita harus punya yang namanya passwordnya. Sama,
ketika kita mau melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang berjasa bagi hidup kita, harus mempunyai passwordnya, harus mempunyai ID-nya. Sama ketika kita mau buat email, kita harus punya ID, harus kita punya passwordnya. Kalau lupa, kita tidak akan bisa. Meskipun Anda punya kartu ATM banyak, dari bank-bank ada semua, tapi passwordnya lupa, Anda tidak akan bisa menarik di ATM. Bagaimana untuk bisa mengetahui ID-nya ataupun passwordnya? Saya menuliskan di sini ada 4. Tertulis ada 4 untuk melakukan pelimpahan jasa yang benar. Harus punya passwordnya, harus punya kuncinya. Apa kuncinya? Syarat yang pertama, harus dilakukan perbuatan baik. Oleh siapa? Oleh pihak keluarga. Jadi syarat yang pertama, kalau kita ingin mau berbakti kepada leluhur ataupun orang tua ataupun orang-orang yang berjasa bagi kita, yang pertama untuk melakukan pelimpahan jasa, syarat yang pertama, kita harus punya modal. Modalnya berupa perbuatan bajik. Dan perbuatan bajik itu dilakukan oleh pihak keluarga. Kenapa harus dilakukan oleh pihak keluarga? Atau anggota keluarga sendiri. Contoh sebagai perumpamaan. Dan perumpamaan ini sangat begitu terkenal ketika para damaduta menjelaskan tentang pelimpahan jasa. Perumpamaan, kita mempunyai anak. Dan anak kita ini sedang sekolah. Entah itu di sekolah di luar kota ataupun sekolah di luar negeri, ataupun sekolah ataupun kuliah. Lalu anak ini kasih tahu kabarnya kepada orang tuanya. "Pa, Ma, aku di sini sehat-sehat aja. Aku di sini dapat juara loh, Ma. Aku di sini dapat juara umum loh, Pa." Kira-kira orang tuanya dikasih kabar seperti itu, senang tidak? Senang tidak? Kalau anak kita menjadi ranking 1 di kelasnya, menjadi juara umum di sekolahannya, bahkan menjadi dapat beasiswa. Kira-kira orang tuanya senang tidak? Ini hanya perumpamaan. Kenapa bisa senang? Padahal para bapak dan ibu yang dapat pelajaran, yang mempunyai yang dapat ilmunya itu anaknya, yang dapat rankingnya itu anaknya, bukan orang tuanya. Kenapa orang tuanya bisa senang? Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena ada hubungan batin. Coba, andai saja kalau bukan anaknya sendiri, tapi anak tetangga, apakah senang? Apakah senang? Tidak. Tidak. Karena kenapa? Karena ada hubungan batin. Nah, begitu pula ketika kita mau melakukan pelimpahan jasa, sebenarnya para bapak dan ibunya harus dijelaskan, sesungguhnya bukan pelimpahan jasa. Kalau pelimpahan jasa itu sangat bertolak dengan hukum karma. Jadi perbuatan baik kita udah capek-capek melakukan perbuatan baik, lalu perbuatan baiknya buat orang. Seperti itu bukan seperti itu pelimpahan jasa. Anggapnya seperti kita punya uang di rekening, lalu kita transfer uangnya ke rekening orang lain semua, lalu akhirnya di rekening kita kosong. Kalau aslinya seperti itu bisa kosong, kalau transfer semuanya. Tapi kalau pelimpahan jasa, itu bukan demikian. Tapi kita hanya mengkondisikan atau kita menginspirasikan agar si mendiang ataupun para leluhur kita agar senang. Dari apa? Dari pikirannya. Dari pikirannya. Oh, ternyata anggota keluarga saya ini masih ingat kepada saya dan mau melakukan puja dan mau melakukan pelimpahan jasa kepada dirinya. Kita harus tahu ada proses kelahiran ada 4. Ada dari kandungan, ada yang dari telur, kandungan kita nih. Dan sebagian dari hewan ada yang mamalia. Dari kandungan kita.
Ada yang kedua dari telur, seperti unggas-unggasan dan binatang yang lain. Ada yang berupa dari kelembapan, seperti nyamuk. Ada yang juga dari spontan. Nah, ini loh yang dari spontan ini. Yang spontan ini akan bisa tahu keluarga yang dulu mana. Yang keluarga yang kelahiran lalu itu yang mana. Kalau kita kelahiran sebagai kandungan, maksudnya lahir melalui kandungan, kita ini lupa. Kita lupa leluhur kita siapa saja. Leluhur kita yang kehidupan lampaunya lupa. Tapi kalau kita diregresi, kita bisa. Tapi kalau yang dari spontan, ada dua macam kalau yang spontan. Kalau yang buruk, peta. Para peta, kalau misalkan saja anggota keluarga kita ataupun leluhur kita telah meninggal lalu lahir kembali menjadi peta, ini akan tahu itu keluarga saya, dulunya itu anak saya. Karena spontan tahu. Dan juga kalau yang baik, kalau perbuatan jasanya begitu baik sekali, perbuatan jasanya begitu luar biasa, menjadi dewa. Sama, yang dewa ini akan tahu, ini dulu bekas anak saya. Akan mengetahui karena spontan. Tapi kalau melalui kandungan, melalui telur, dan kelembapan, ini biasanya lupa. Ya baik, kepada para bapak dan ibu semua, ini harus diketahui, untuk kita melakukan pelimpahan jasa, dan harus diketahui pula, bahwa sanak keluarga kita, leluhur kita, ini sangat banyak sekali. Sangat banyak. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan ya. Ini satu kelahiran saja ya. Kita sebagai anak, dan kita punya orang tua, katakan kita punya papa, anggapnya. Papa punya papa, namanya apa? Kakek. Atau saya ngomongnya engkong. Engkong punya ayah lagi. Kongco. Kongco punya ayah lagi. Kongcoco. Kongcoco punya ayah lagi. Kongconya double. Meskipun kita tidak tahu makamnya di mana, meja abunya di mana, ataupun nitip perabuannya di mana. Tapi yang jelas, di generasi bawah ada, itu karena generasinya atasnya ada. Kalau generasi atas tidak ada, apakah kita generasi bawah ada? Tidak ada. Jadi para bapak dan ibu semua, leluhur kita ini dalam satu kelahiran saja, leluhur kita itu banyak sekali. Dan begitu juga dengan generasi kita yang ke bawah lagi. Kita sudah anak, sudah besar, sudah dewasa dan menikah, punya anak. Dan anak kita punya anak lagi. Namanya apa kita? Cucu. Cucu punya anak lagi. Cicit. Cicit punya anak lagi. Cicit cuit. Meskipun para bapak dan ibu, meskipun yang jelas kita tidak tahu generasi bawah, yang jelas generasi bawah itu ada karena generasi atasnya itu ada. Jadi ketika kita mau melakukan pelimpahan jasa untuk memudahkan, biasanya digunakan kata pelimpahan jasa ini, tapi sesungguhnya menginspirasikan, mengkondisikan agar sembiang ini berbuat baik. Berbuat baik apa? Dari pikirannya, dari senang. Sama seperti ini nih. Ini misalnya ya, para bapak dan ibu semua yang hadir pada saat ini semua, baik yang duduk di Damasala, ataupun di Pos Tagara, ataupun yang duduk di kursi di bawah, ataupun yang berada di ruang pergola, ataupun di Taman Lumbini, ataupun di Plaza Tuan Bodi, ataupun diikuti makan, di ruang makan, ataupun diikuti tamu, ataupun duduk-duduk di rumput-rumput sana, para umat Buddha yang hadir, yang datang kali ini, misalnya saja, saya kasih semuanya hadiah berupa kardus, berupa bungkusan, berupa kardus. Meskipun para bapak dan ibu semua itu tidak tahu kardusnya isinya apa, senang tidak? Dikasih. Meskipun dibuka, wah isinya kosong. Awalnya senang. Pas dibuka mungkin, wah kosong. Beda lagi itu. Beda lagi pikirannya, wah bantainya ngerjain. Kita mengajak
agar si mendiang ini untuk melakukan perbuatan baik melalui pikirannya. Ini kita ajak. Tapi kebanyakan para bapak dan ibu semua, makanya kita harus syarat yang kedua, selain melakukan perbuatan baik oleh pihak keluarga, yang kedua itu harus dilimpahkan. Passwordnya dilimpahkan itu adalah ketika itu loh, dalam idang bo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, atau semoga sanak keluarga yang telah meninggal dapat turut berbahagia atas apa yang saya lakukan. Dilimpahkan. Ada loh sebagian besar ya, kalau umat Buddha ya, kalau melakukan pelimpahan jasa, ataupun ketika melakukan patidana, ataupun ketika melakukan perbuatan baik yang lain. Misalnya, ini kan di Wihara Dhammacakka saat sekarang sedang pembangunan Wisma Narada. Ada yang mengatasnamakan leluhurnya. Saya menyumbang sekian misalnya. Saya berdana ceceng misalnya. Atas nama mendiang ibu saya. Seperti itu. Itu dilimpahkan. Perbuatan baik atas nama mendiang. Kita melakukan perbuatan baik, kita mengucapkan perbuatan baik, mengajak para mendiang ini agar turut berbahagia. Dilimpahkan. Ini syarat yang kedua, harus untuk pelimpahan jasa yang benar, bukan cara pelimpahan yang salah. Yang kedua, perbuatan baik dilakukan oleh pihak keluarga. Yang kedua, dilimpahkan. Yang ketiga, si mendiang harus turut bergembira atau turut bersukacita atas apa yang telah dilakukan oleh pihak keluarga yang masih hidup. Dan ini sangat penting bagi kita, bagi orang-orang yang masih hidup. Ini khususnya ibu-ibu. Biasanya ya, ibu-ibu. Ini biasanya ibu-ibu kalau punya anak kecil ya, apalagi anaknya ini masih TK ataupun playgroup. Biasanya ibu ini sangat protek sekali. Protek apa? Sangat menjaga sekali kesehatan anak-anaknya. Takut anaknya kalau jajan di luar, kalau di sekolah, takutnya nanti perutnya mulus atau perutnya sakit. Jadi dibawain ompreng. Ompreng tahu ya? Dibawain bekal. Nah, dibawain bekal nih. Ini ingat ibu-ibu nih. Ini berkenaan dengan mendiang harus turut dan mengetahui. Kalau misalkan nanti kan kita sama. Kita suatu saat nanti akan menjadi mendiang. Maksudnya mendiang itu menjadi orang yang sudah meninggal. Maksudnya orang jadi leluhur bagi generasi ke bawahnya. Kita menjadi nanti jadi leluhur kita bagi generasi bawah. Nah, ini apa yang harus patut diketahui. Kalau ibu-ibu, kalau misalkan anaknya dikasih ompreng, dikasih bekal, dikasih bawain kotak nasi, lalu atas dasar ya anaknya ini baik, ditawarin ke temannya, kamu belum makan ya, aku ini dibawain sama mama aku, kamu mau gak nih, aku punya roti. Orang tuanya ngelihat, pas di rumah, besok kamu kalau ngasih makanan jangan, kamu ini tilil, kamu ini jangan begitu, itu mama udah capek-capek buat kamu jangan kasih ke dia. Ada yang seperti itu? Ada tidak kira-kira? Nah, kalau ibu-ibu yang masih mempunyai pemikiran seperti ini, ketika anaknya melakukan baik, melakukan kebajikan, lalu orang tuanya tidak senang, maka ketika kita menjadi mendiang, apakah ketika kita menjadi leluhur bagi generasi bawah, ketika kita sudah meninggal, ketika kita dilimpahkan jasa, kalau kita tidak senang, maka pelimpahan jasa tidak akan terpenuhi. Tidak akan terpenuhi. Ini harus diingat baik-baik. Harus apa? Harus ikut bermudita cita. Ikut bergembira. Kalau anaknya melakukan kebaikan, wah, anak saya nggak dikasih tahu, dia mau berbagi kepada temannya. Ini yang baik. Dan ini ketika kita menjadi mendiang dan kita dilimpahkan oleh anak-anak kita nanti ketika pelimpahan jasa, jangan perlu khawatir para bapak dan ibu semua, para bante, para anggota sangga, selalu ketika berkhotbah dhamma desana kepada remaja ataupun kepada anak-anak generasi bawah, itu selalu ditekankan untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Dan ketika nanti kita menjadi orang tua dan kita sudah meninggal, orang tua anak kita akan melakukan pelimpahan jasa. Dan kita harus ingat, harus ikut bermudita cita. Tapi ketika kita masih hidup,
kita tidak mempunyai mudita cita, maka jangan harap ketika anak kita melakukan pelimpahan jasa akan nyampai kepada kita. Jadi kalau ada yang berbuat baik, kita harus ikut senang, ikut bergembira. Apalagi kalau anak kita atau anggota keluarga kita. Jangan kalau anaknya berbuat baik, kita udah capek-capek buat makanan. Loh, kok nggak dimakan, kok malah dikasih ke teman. Kamu ini nggak menghargai ibu, nggak menghargai mama. Seharusnya disupport lagi, seharusnya didukung. Oh, anak saya baik. Besok jadinya saya bawain double makanannya. Itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kalau tidak mempunyai mudita cita, jangan harap anaknya sampai melakukan setiap pelimpahan jasa, tapi Anda tidak akan senang dan tidak turut bergembira. Pelimpahan jasa tidak akan pernah sampai. Ini syarat yang ketiga yang Anda harus ketahui. Syarat yang keempat, baik para bapak dan ibu semua, tidak panjang kali lebar pada perjumpaan kita pada pagi hari ini. Yang keempat, itu harus mendiang ini, harus lahir kembali, salah satunya sebagai peta para datu Pajiwika peta. Ternyata peta-peta itu banyak. Ingat ya, peta, bukannya pete ini ibu-ibu nih. Peta. Makhluk halus. Makhluk halus di dalam kosmologi 31 alam kehidupan. Peta termasuk alam apaya, alam rendah. Salah satu dari 4 alam apaya. Dan alam peta ini jenisnya banyak. Jenisnya banyak. Dan salah satu yang bisa menerima persembahan jasa atau pelimpahan jasa, para datu Pajiwika peta. Yang kedua, yang dari poin keempat dari pelimpahan jasa ini, mendiang ini selain para datu Pajiwika peta, dewa bisa menerima pelimpahan jasa yang spontan. Yang berikutnya lagi, asura yang bisa menerima pelimpahan jasa dari orang-orang yang masih hidup, dari anggota keluarganya yang masih hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tutup pada perjumpaan kita pada pagi hari ini, yang menjelang siang, yang ingin saya tanyakan, apakah pelimpahan jasa ini berlaku kepada orang-orang yang masih hidup ketika kita melakukan pelimpahan jasa? Bisa tidak? Hah? Bisa tidak kira-kira? Kita nih, orang tua kita masih hidup, engkong nenek kita, engkong emak kita masih hidup, lalu kita pelimpahan jasa, bisa tidak? Jadi alam manusia bisa menerima pelimpahan jasa tidak? Mungkin ya, ini saya lebih jelas lagi. Orang tua kita masih hidup, lalu kita foto, kita pajang di meja abu gitu. Lalu sembayangin. Lalu orang tua kita ngelihat, pasti dijewer langsung. Apakah seperti itu? Ma, Pa, aku berbuat baik. Tadi aku berdana makanan, dibantai-bantai dana caka. Semoga mama mengetahui dan turut bergembira ya. Mamanya di belakang. Bisa seperti itu. Sesungguhnya para bapak dan ibu semua, ini banyak orang-orang yang masih tidak tahu. Bahkan para damaduta, termasuk para damaduta yang lain. Terkadang mereka para damaduta mengatakan pelimpahan jasa hanya bisa dilakukan oleh kepada sanak keluarga leluhurnya yang telah meninggal. Seperti para datu Pajiwika peta, seperti dewa, seperti asura. Tapi sesungguhnya para bapak dan ibu semua, manusia ataupun orang-orang yang masih hidup, kita bisa untuk dilimpahkan jasanya. Tapi caranya bukan seperti itu. Caranya bukan sembahyang, kita pajang foto orang tua kita yang masih hidup, lalu dikasih makanan macam-macam buah gitu. Bukan, caranya bukan seperti itu. Dan ini saya tidak mengada-ngada, kalau alam manusia bisa menerima pelimpahan jasa, ada sejarahnya. Sejarahnya sesuai dengan agama Buddha juga. Masih ingat? Ada 6 suku Sakya. Ini sejarah. Pelimpahan jasa dilakukan untuk ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup. Sejarahnya di kehidupan Buddha Gautama. Ada 6 pangeran suku Sakya
yang menjadi biku. Siapa saja di antara mereka inilah yang pernah melakukan pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang masih hidup. 6 suku Sakya yang menjadi biku itu pertama Badia, kedua Anuruddha, ketiga Ananda, ketiga Bagu, ketiga Kimbila, dan terakhir Dewa Data. Ini 6 pangeran suku Sakya yang menjadi biku ataupun yang menjadi bante. Nah, di kelahiran Anuruddha, ketika pangeran Anuruddha, tentu ya 6 pangeran ini anak-anak orang kaya, pangeran, semuanya pangeran. Sejarah kehidupan Anuruddha telah dijelaskan dengan panjang kali lebar. Dituliskan bahwa pelimpahan jasa bisa dilakukan kepada orang-orang yang masih hidup. Ceritanya, ketika masih kecil, Pangeran Anuruddha ini, dia selama kecil, selalu kehidupannya selalu terpenuhi dan tidak pernah tahu yang namanya tidak ada. Coba bayangkan, ketika masih kecil, ini dijelaskan nih. Ketika pangeran, ia teman-temannya pangeran juga. Ia main apa pangeran pada saat itu? Sama pada saat ini anak-anak. Main kelereng, main gundu. Nah, main gundu, pangeran ini, para pangeran Anuruddha, Dewadatta, Bagu, Kimbila, Ananda. Ini main sambil taruhan. Taruhannya apa? Bukan taruhan duit. Apalagi saat sekarang, musim Piala Dunia. Banyak orang-orang yang pria-pria dewasa, ketika pagi hari matanya suntuk. Apalagi kalau kalah taruhan, makin murem. Jagoan favoritnya kalah. Pada saat itu pangeran, itu taruhannya berupa apa? Berupa kue. Kalau kalah, pihak yang kalah ini harus menyediakan kue. Kuenya dibagi-bagi yang menang. Nah, pertama kali kalah, Anuruddha kalah, ia kasih tahu ke pelayannya pulang ke rumah bawa kue ke sini. 1 kali kalah. 2 kali kalah, pulang bawa kue lagi. 3 kali kalah. Nah, pas keempat kali, pelayannya bilang kepada Anuruddha, Pangeran, ibunda tadi bilang bahwa kuenya tidak ada. Nah, Pangeran Anuruddha tidak tahu itu namanya kue tidak ada. Jadi disangkanya itu kue. Ya udah nggak apa-apa, bahwa ada kue tidak ada. Ini kenapa ia tidak pernah tahu kata tidak ada? Ataupun habis. Ini karena jasa kebajikan. Karena jasa kebajikan yang ia lakukan pada waktu lampau. Yang ia lakukan ketika kehidupan lampau. Apa ceritanya? Jadi ketika tidak ada kue, lalu pelayannya, wah, anak saya ini tidak tahu yang tidak ada. Jadi dikasih apa? Perumpamaan yang dikasih ibunya itu berupa tempayan. Tempayannya kosong. Biar enggak ada. Pas sesaat pada mau menuju ke tempat main, dewa-dewa memberikan kue. Istilahnya dalam bahasa Pali yang saya baca itu nati puam. Tidak ada kue. Nati puam. Tidak ada kue. Oh, ternyata kue tidak ada ini enak rasanya. Itu dari kue-kue dari dewa. Kenapa dewa bisa begitu? Karena jasa kebajikannya Anuruddha ini luar biasa. Kenapa? Inilah yang terjadi ketika ia melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang masih hidup. Ceritanya, ketika sebelum kelahiran Pangeran Anuruddha, Anuruddha bernama Anabara. Ini sejarahnya. Pelimpahan jasa bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ceritanya, di Benares ada seorang pemuda miskin yang benar-benar sangat kere, yang benar-benar sangat mengenaskan, yang bernama Anabara. Yang mana Anabara ini seorang pelayan. Ketika ia melihat bosnya itu makan begitu mewah. Dan ia bertanya kepada bosnya, kepada tuannya, Tuan, apakah saya boleh mencicipi makanan seperti Tuan saat sekarang?
Boleh asalkan kamu kerja sama saya, sama Tuhan ini selama 3 tahun. Kalau kamu kerja selama 3 tahun sudah selesai, kamu bisa menikmati makanan ini. Jadi makanan itu mewah sekali. Coba bayangkan, kita kerja 3 tahun. Kerja 3 tahun lamanya baru bisa menikmati makanan seperti itu. Nah, akhirnya si Anabara ini mau jadi anak buahnya, jadi pelayannya si Anabara. Jadi pembawa makanan. Anabara ini jadi pelayan selama 3 tahun. Nah, ketika 3 tahun udah selesai dan ia baru bisa mau makan, ia melihat seorang paceka Buddha, yang mana pada saat itu masa kegelapan. Masa kegelapan dikenal dengan tidak ada sama-sama Buddha dalam satu tata surya. Jadi ada paceka Buddha saja. Jadi kalau paceka Buddha ini, mereka bisa melakukan pencerahan sempurna melalui usahanya sendiri, tapi tidak bisa membabarkan dhamma. Membabarkan dhammanya itu bisa, tapi tidak, yang menerima pembabaran dhammanya itu dia bisa mencapai pencerahan sempurna. Nah, itu masa-masa gelap dikenalnya. Nah, jadi paceka Buddha dikenal dengan, pada saat itu ada paceka Buddha yang bernama Uparita. Paceka Buddha Uparita ini baru saja keluar dari Nirodha Samapati. Ketika ia lewat, nah, di dalam hati Anabara bergejolak. Ini saya mau dana apa enggak? Dana enggak nih. Soalnya nih, makanan ini saya yang pengen mau dari 3 tahun yang lalu nih, kesemsemnya. Dari 3 tahun yang lalu, baru saat sekarang saya kerja mati-matian baru dapat. Dalam hatinya bergejolak. Ini saya sisihkan tidak, saya bagikan kepada petapa itu tidak. Bergejolak begitu kuat. Coba bayangkan kita kerja 3 tahun, hasilnya lalu buat orang lain. Anda rela enggak? Rela enggak coba? Kerja 3 tahun atau Anda usaha 3 tahun lalu hasilnya itu katakanlah dibagi 2. Dibagi 2 sama orang lain. Rela enggak? Tapi Anabara langsung ketika saat itu bergejolak, saya harus berderma. Saya menjadi miskin, saya menjadi kere karena saya tahu betapa sakitnya orang nggak punya itu. Jadi saya harus berbagi, meskipun saat sekarang saya menginginkan makanan ini dari 3 tahun yang lalu, saya sekarang harus berbuat bibit yang baik untuk menghasilkan yang baik pula di kehidupan yang akan datang. Lalu ia langsung berderma kepada paceka Buddha yang bernama Uparita. Nah, disitulah ketika baru saja berderma, ketika menyerahkan makanan ke bowl ataupun ke pataknya paceka Uparita, langsung hatinya bergejolak, senang. Hore, saya berhasil. Nah, ketika ia lari-lari kemana-mana, ia karena saking senangnya, kalau itu dia, kalau bisa berdana dari hasil 3 tahun lamanya. Meskipun ini makanannya dari 3 tahun yang lalu, ia mau. Ia berhasil. Lalu raja mendengar, kenapa bisa berhasil. Ia penasaran, apakah berhasil untuk mau nyerang kerajaannya atau apa? Atau mau memberontak atau apa? Ia diselidiki oleh kerajaan tersebut, di kerajaan Benares. Ternyata ia ikut sidang. Kalau saya senang, saya teriak-teriak raja, karena saya bisa berbagi makanan kepada petapa tersebut. Padahal makanan ini saya 3 tahun yang lalu saya mau. Nah, lalu rajanya ingin minta jasa kebajikannya begitu luar biasa. Tunggu dulu raja, saya tanya ke paceka Buddha yang tadi nama Uparita, apakah bisa pelimpahan jasa ini bisa dibagikan kepada makhluk-makhluk yang masih hidup? Lalu paceka Uparita menjelaskan persis sama seperti lilin. Katakanlah, ini dalam keadaan gelap gulita. Dan Anda, para bapak ibu semua, pegang lilin dalam keadaan mati. Dan hanya 1 lilin yang nyala di tangan saya. Lalu, lilin apinya yang di tangan saya surutkan satu-satu ke para lilin, para bapak ibu semua. Apakah api yang di tangan saya hilang? Ataukah api yang di tangan saya ini habis lilinnya? Apa berkurang lilinnya? Apinya berkurang? Tidak.
Tapi apa jadinya kalau semua satu lilin itu disurutkan satu-satu apinya? Apakah makin terang atau makin redup? Seperti itu penjelasan ketika pelimpahan jasa dilakukan untuk orang-orang yang masih hidup. Akhirnya si raja menerima pelimpahan jasa yang telah dilakukan itu. Atas dasar Paceka Buddha Uparita. Akhirnya Raja Baginda Kerajaan Benares memberikan hadiah dan diangkat menjadi bendahara. Saat itu. Dan sampai ke bawah di kehidupan selanjutnya menjadi Pangeran Anuruddha dan sepupu dari Sama Sambuddha, Buddha Gotama. Ya baik, kepada para bapak dan ibu semua yang saya hormati, sekian dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Terpujilah Sang Guru. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.